Kembali lagi bersama DKJT Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa budaya DKJT Podcast, kembali lagi bersama saya Andrianto Surya Putra di kanal YouTube Dewan Kesenian Jawa Timur. Nah, podcast kali ini akan membahas apa ya? Kalian tahu nggak? Nah, kira-kira bahas apa? Setelah kemarin kita membahas, tetap nih masih ada korelasinya. Kemarin kita membahas soal pemanfaatan digital, lalu kita bahas soal kolaborasi. Kali ini bahas apa ya kira-kira ya? Kali ini kita akan membahas inovasi. Nah, inovasi dari apa? Khususnya bagaimana seni dan tradisi ini berkembang di tengah-tengah modernisasi kota. Nah, sudah hadir bersama saya kedua bintang tamu ini, kedua narasumber kita. Yang pertama ada di samping saya, samping kiri ya kalau dari kamera, itu ada Mbak Siska Dona Miyasari SESSN. Nah, dari ini pengajar di SMA Mahardika Surabaya, pengajar SMK Mahardika Surabaya, pengajar seni budaya, dan di sini dia juga merangkap sebagai Departemen Tari di Lembaga Dewan Kesenian Jawa Timur. Sugeng Rawo Mbak. Sugeng Rawo Mas Andre. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, di samping kanan ini dari kamera kanan saya ada Bapak Tri Suryanto SHMH. Ya, beliau adalah pegiat seni tradisi, budaya Nusantara, seni tradisi lokal, Setaloka Hipres Jatim. Sugeng Rawo Pak Tri. Sugeng Rawo. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Nah, kenapa ini harus kita bahas ya? Karena kita sendiri tahu bagaimana kota ini berkembang dengan semua modernisasinya dan bagaimana mereka berdua ini tetap berjuang untuk meneruskan estafet kesenian dan kebudayaan agar tetap bergerak di kota ini. Lah, beliau-beliau ini adalah ahli ya, bukan ahli ya. Beliau-beliau ini ada pejuang yang meneruskan estafet tersebut. Ya, kita mulai pertanyaan pertama saja, kita langsung saja. Saya mau bertanya ke Mbak Dona dulu ya, kira-kira. Bagaimana nih kiprah Anda memperjuangkan tradisi ini di tengah kemajuan modernitas? Kira-kira bagaimana usaha-usaha yang dilakukan? Monggo. Selama ini saya mengenalkan, saya kan di bidang tari ya Mas Andre ya. Saya mengenalkan tradisi tari sementara ini di sanggar yang saya ampuh sendiri, yaitu Sanggar Tari Kembang Maja di Surabaya ya, yang juga sudah mempunyai cabang di Kota Blitar. Gitu. Selain itu saya melakukan suatu pelatihan atau workshop mengenalkan ke anak-anak yang sejak dini untuk mempelajari apa sih budaya supaya mereka itu bisa mencintai seni tradisi, terutama yang saya kembangkan ini adalah seni tari gitu. Yang kedua saya melakukan suatu pentas seni daerah yang sudah saya lakukan ini di daerah beberapa kota sih di Jawa Timur. Terus kemudian saya juga melakukan suatu istilahnya memberikan wawasan wacana bahwa seni budaya ini harus terus dikembangkan melalui di pelajaran yang ada di sekolahan ya, baik intra maupun ekstrakurikuler gitu. Baik. Oke, saya mau tanya pertanyaan selanjutnya ini, Mbak. Iya. Kita bisa ngomong kalau Mbak Dona tadi punya sanggar ya, sanggar Tari Kembang Maja, Tari Kembang Maja. Kalau kita melihat anak-anak muda yang ke sanggar, mayoritas mereka adalah mereka memang mau untuk berlatih tari di sini. Nah, tantangannya adalah bagaimana Mbak Dona ini melakukan atau mengenalkan tari itu di sekolah, karena di sekolah kan kita tidak bisa memilih gitu orang yang akan kita ajar itu siapa, apakah semua mereka akan suka, tentu tidak gitu kan. Iya, betul. Strategi apa yang biasa Mbak Dona lakukan gitu? Strategi yang kita gabungkan dengan modernisasi ya. Jadi seumpama gini, ketika kita tidak mengetahui anak itu mempunyai niat atau bakat di bidang seni, kita mencoba menggali apa yang mereka sukai atau mereka yang inginkan. Seumpama mereka menyukai yang lagi
lagi tren lagu seumpama dangdut gitu ya. Iya. Ya kita masuki tarian di dangdut tersebut, tapi tidak tetap meninggalkan tradisi atau Tradisinya. tradisi gitu. Jadi kita gabung dengan modernisasi lagu yang dangdut yang mereka senangi, tapi tidak meninggalkan tradisi seperti itu. Berkaitan dengan tema besar kita hari ini ya, inovasi ya. Iya. Bagaimana inovasi dari Mbak Dona ini untuk membuat anak-anak yang dia latih atau dia ajar di sekolah itu tetap suka gitu ya. Iya, betul. Ya gitu, menarik kan Pengembangan. pemirsa budaya ya. Oke, selanjutnya Mbak, pertanyaan terakhir nih untuk segmen 1 ini, ada nggak kisah menarik gitu ketika mengenalkan tradisi kepada anak-anak yang masih awam tentang kebudayaan atau ketarian itu khususnya yang Mbak ajarkan? Menariknya ketika mereka baru mengerti suatu tradisi, yang kita ajarkan itu mereka lebih kadang-kadang seumpama ini tari Nusantara gitu ya Mas Iya. Andre. Mereka sangat tertarik dengan budaya daerah lain gitu. Berarti mereka itu benar-benar punya minat untuk menghargai keberagaman suku adat budaya. Iya. Jadi ada apa ya? Jadi ada suatu apresiasi dari anak tersebut, ternyata oh anak ini nih benar-benar mengapresiasi dan menyukai hal yang berbau dengan budaya lain gitu. Jadi alangkah baiknya kita juga mengenalkan Iya. budaya yang di luar daerah. Jadi bukan daerah kita sendiri, tapi budaya dari daerah lain, supaya mereka mempunyai referensi ataupun apa ya, wawasan yang banyak gitu. Oh ternyata budaya kita banyak ya, Nusantara ternyata indah ya, ternyata apalagi sekarang yang lagi modernisasi itu, yang lagi tren sekarang itu apa, kota baru, kota yang siapa, Arif Raf ya, yang lagi tren sekarang itu. Iya. Dengan musikalisasi yang bagus, yang lagi modernisasi, tapi kita gabungkan ke tradisi yang Tradisinya, ada gitu. Jadi mereka itu mempunyai apa ya, kepeminatan yang sangat tinggi. Oh ternyata enak ya, ternyata bagus ya, ternyata menarik ya, seperti itu. Itu yang membuat saya sekarang terus mengembangkan seni tradisi ke modernisasi supaya bisa terus diminati oleh generasi muda itu, Mas Andri. Aplaus dulu dong buat Mbak Dona, bagi pemirsa budaya ini bagaimana cara-cara beliau, strategi beliau ini yang tetap menghidupkan kesenian tradisi khususnya di kota besar. Kalau kita berbicara di kota-kota seperti di kabupaten atau kota kecil di desa, mungkin memang minat kesenian tradisi itu juga masih tinggi. Tapi ini tantangannya kan bagaimana kalau tradisi ini dibawa ke kota. Nah, orang seperti Mbak Dona ini adalah orang-orang yang dibutuhkan untuk tetap menjaga tradisi ini eksis, khususnya estafetnya tetap berada di anak-anak muda. Nah, mau tahu kelanjutannya? Kita bincang bersama Pak Tri, tunggu nanti di segmen kedua. Kembali lagi di DKJT Podcast ya, bersama saya tetap Andrianto Surya Putra. Kali ini kita memasuki segmen kedua. Segmen kedua kita akan khusus bertanya pada Pak Tri. Nah, Pak Tri ini dia aktif di gerakan atau kelompok seni ya, yang kelompok itu adalah kelompok yang dia dirikan sendiri, beliau dirikan sendiri, yang namanya tadi BN Setaloka Hipres Jatim ya. Di sini Pak Tri ini bergerak memberikan pelatihan atau mengkaderisasi anak-anak muda dalam usahanya tetap untuk melestarikan tradisi, khususnya tradisi di bidang yang nanti mungkin akan dia jelaskan langsung sendiri ya. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama Pak Tri. Dari bidang yang Anda geluti ini, khususnya di tradisi dan kesenian ini, kenapa memilih untuk tetap melestarikan tradisi di tengah modernisasi? Apakah itu memang murni Pak Tri ingin melihat bahwa seni itu harus tetap eksis di kota, atau ada unsur lain seperti seni ini sebenarnya bukan hanya sekedar, mungkin kalau Mbak Dona tadi hanya sekedar tarian, tapi di balik tarian itu ada makna, ada filosofi yang memang harus dijaga, harus disebarluaskan ke masyarakat, khususnya anak-anak muda. Monggo Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.
Salam budaya. Salam. Salam budaya. Kalau kita bicara tentang tradisi itu sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Jiwa saya itu sejak kecil mengalir jiwa seni dari leluhur kami. Untuk itu kami punya kewajiban bahwasanya budaya atau seni tradisi yang adiluhung ini harus kita lestarikan, kita kembangkan. Untuk itu kami bersama teman-teman, tepatnya pada saat itu tahun 2000, kami mendirikan sebuah sanggar yang berlokasi di wilayah banyak pesantren di sana. Memang tantangannya cukup kuat karena apa? Masyarakat banyak yang menilai bahwasanya seni tradisi itu sesuatu yang tidak jauh dengan mistis. Ya, ini yang harus kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi tantangannya cukup berat, tantangan internal dan eksternal. Ya. Apalagi di tempat kami itu berdampingan dengan pondok. Oh gitu ya. Pada saat itu yang kami kembangkan awal itu kesenian reog. Ada jaranan juga, berbagai macam kesenian tradisi. Sehingga tantangan itu bagi kami tidak menyurutkan niat kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena seni tradisi itu tidak hanya sekedar tontonan, akan tetapi mengandung nilai-nilai yang berbau tuntunan. Ya, jadi tontonan berbau tuntunan. Ya, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu, oh, lek reog jaranan ojo cedek-cedek ndadi. Ya, Mistis. ini Ya. mistis. Lah ini yang seringkali terjadi opini-opini yang kurang baik di masyarakat, sehingga kami harus meluruskan. Karena apa? Sejarah daripada kesenian ini dulunya memang awalnya ya kesenian reog dan jaranan itu alur sumber ceritanya itu sama. Ya, ini kita ambil contoh dua kesenian ini ya. Awal diciptakan itu oleh seorang tumenggung, di mana pada saat itu dipakai sebagai sarana sindiran, yaitu Tumenggung Putu Suryo Ngalang pada era pemerintahan yaitu Kerajaan Majapahit pada saat Brawijaya kelima. Setelah waktu berlalu, kesenian ini kan awalnya dilarang ya, karena waktu terus berganti. Pada saat Ponorogo dipimpin oleh seorang Muslim, ya, perkawinan dari Putri Campa dengan darah kerajaan yaitu Brawijaya. Bathara Katong inilah kesenian ini dipakai sebagai sarana dakwah. Sehingga kesenian ini ya tontonan berbasis tuntunan. Jadi semua piranti yang digunakan itu mempunyai filosofi, ada maknanya. Ya, sehingga kami selaku penggiat seni ya karena ini ya, karena minimnya literasi yang ada, sehingga kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kesenian ini adalah suatu hal yang baik, patut dilestarikan, patut dikembangkan agar generasi kita, generasi yang akan datang nanti selamanya kesenian ini bisa berjalan. Meregenerasi. Walaupun di tengah-tengah modernisasi kok. Betul, iya. Karena ada makna, ada filosofi di balik itu ya. Saya setuju dengan Pak Tri. Oke. Ya benar Mbak Dona. Saya setuju dengan Pak Tri. Dulu saya pernah dengar kalau tidak salah ada filosofi soal gamelan reog ya. Ada ning nong ninggung yang artinya apa Pak? Ning itu. saya pernah gamelan reog itu ya. ada 5 juga. Iya. Ada gendang, ada gong, ada kempul, selompret, ya, angklung, ya. Semua itu punya makna tersendiri daripada gamelan itu. Endang itu kalau ditabuh bunyinya endang. Ya. Lalu disusul dengan gong. Gong maknanya apa? Lek wis titi wancine terdengar suara adzan bagi muslim, ya, bagi yang beragama lain waktunya untuk beribadah, ya, segera lakukan dang manembah marang Gusti Kang Maha Agung. Gung. Ini pemirsa harus tahu Slompret juga semua punya makna. Slompret apa? Adalah simbol sangkakala. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, ya,
dengan tiupan slobret Tiupan, itu. ya. Semua itu ada maknanya. Ning nong, ning gung, ning nong itu apa? Ning. Ya. Kalau seorang muslim itu bertafakur, ya, menyendiri untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu daripada nilai filosofi daripada perangkat alat-alat tradisi yang digunakan untuk tontonan berbasis tuntunan. Jadi kuncinya adalah tontonan berbasis tuntunan nih, pemirsa seniman ya. Menarik sekali yang disampaikan Pak Tri ya. Tapi hal yang Anda lakukan ini kan tentu tidak mudah, Pak. Apalagi mungkin kalau Pak Tri melakukan ini di kota Ponorogo memang tentu sudah disupport sama Pemkapnya ya untuk muatan lokal setempat adalah reog gitu kan. Kalau mungkin di desa juga sama dengan Mbak Dona tadi mungkin lebih mudah gitu karena masyarakat minat. Bagaimana dengan di kota, Pak? Pertama, ada stigma juga, stigma yang seperti tadi mistis, stigma kuno. Lalu anak muda ini juga sekarang selain musik-musik barat juga ada dance-dance barat juga atau dance luar juga seperti K-pop, Korea dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Tri ini mendayung di antara modernisasi kota itu untuk menjaga bahwa seni tradisi ini harus tetap eksis, Pak. Khususnya bagaimana cara Bapak ini menggait anak-anak muda untuk tetap berlatih, tetap untuk datang ke sanggar atau di pusat pelatihan yang Bapak dirikan. Ya, memang tantangannya cukup berat ya, apalagi dengan modernisasi di kota. Tentunya walaupun seberat apapun karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya sebagai warga negara untuk melestarikan budaya bangsa karena ini merupakan karakter ya, jati diri daripada bangsa kita ya. Kita pantang mundur untuk senantiasa memberikan edukasi. Setiap kita tampil selalu kita beri prolog ya. Kesenian ini seperti apa sehingga masyarakat lambat laun bisa memahami bahwasanya oh ternyata kesenian ini berbeda dengan yang selama ini ditafsir oleh beberapa masyarakat bahwa ini mistis. Ini perlu kita sampaikan. Ya memang kendalanya saat ini tempat ya. Karena kita secara mandiri karena kita hidup di kampung ya. Pada saat latihan inilah yang menjadi keluh kesah tetangga kanan kiri karena lokasinya juga tidak terlalu luas, berdekatan, apalagi kalau ada yang sakit. Nah, tapi kita tidak pantang menyerah dengan bantuan teman-teman yang ada di Dewan Kesenian ya. Sekretariat itu secara bergantian sebagai ruang publik yang bisa kita akses secara gratis untuk latihan di sana. Kita geladi. Bahkan sampai malam jam 12 kami baru selesai. Ya. Karena menunggu antrian itu. Iya. Ya untuk itu ya seharusnya pemerintah itu juga memberikan ruang kepada seniman-seniman tradisi ini untuk bisa berkiprah ya, melatih diri ya, sehingga teman-teman ini yang tadinya tidak bisa terampil, bisa bisa memainkan seni tradisi ini dengan baik. Nah, untuk itu ya kita tetap berusaha walaupun ini mandiri ya, tetap kita lakukan upaya-upaya agar generasi muda kita bisa tertarik ya terhadap kesenian ini. Siap, menarik sekali dari Pak Tri ini ya. Ini juga kritik buat pemerintah daerah, pemerintah kota, khususnya ini kota mana Pak? Surabaya Mbak, Surabaya juga ya. Saya Surabaya dan Blitar. Surabaya dan Blitar. Pemerintah kota Surabaya masukkan ya ruang terbuka publik yang nyaman dan yang bisa untuk berpartisipasi khususnya bagi kelompok-kelompok seniman dan tradisi ini, pelakunya juga. Rencana itu masukkan di RT RW ya, rencana tata ruang tata wilayahnya. Silakan pemerintah kota ini harus terketuk hatinya supaya mereka ini punya ruang, punya tempat untuk menyebarkan tadi yang telah disampaikan, yaitu bagaimana seni ini bukan hanya sebuah tontonan pada dasarnya tapi juga sebuah tuntunan. Nah, berakhir sudah kita segmen kedua. Selanjutnya kita akan di segmen ketiga. Tetap stay tune.
Pemirsa budaya, kembali lagi di DKJT Podcast. Saat ini tidak terasa ya, kita masuk di segmen penghujung, yaitu segmen ketiga yang biasanya kita pakai untuk kesimpulan dari diskusi yang tadi telah kita lakukan. Kita langsung saja pertanyaan segmen 3 yang pertama. Ini yang sedikit berat nih Pak pertanyaannya, kita berikan ke Pak Tri saja karena beliau bergerak di komunitas yang biasanya cakupannya lebih luas gitu ya. Pak Tri, pendekatan yang dilakukan ini Pak, inovasi apa? Karena tema kita hari ini terkait dengan inovasi. Bagaimana tradisi dan kesenian itu tetap bergerak di tengah-tengah modernisasi kota. Kira-kira inovasi apa yang Pak Tri lakukan agar kegiatan berkesenian atau tradisi yang Pak Tri ini latih ke anak-anak muda ini tetap up to date atau tetap mengejar zaman gitu Pak. Monggo. Jadi begini ya, agar generasi muda milenial itu bisa tertarik, tentunya ada beberapa hal yang kita lakukan. Di tradisi itu ada 5 unsur yang harus kita lakukan. Yang pertama wirogo, ya, wiroso, wiromo, inovasi. 4 ya. 4. Wirogo, wiroso, wiromo, inovasi. Ya. Wirogo itu mengenai gerak, ya. Gerak kelenturan daripada ini supaya bisa menarik itu seperti apa gitu Pak. Wirogo, wiroso. Wiroso itu dari hasil karya yang kita ciptakan itu bisa dirasakan enggak? Nilai seninya itu seperti apa? Ini juga sangat penting di dalam seni tradisi. Terus wiromo itu mengenai musik ya. Musik itu juga bisa kita kolaborasi. Jadi supaya ada ketertarikan generasi muda, ini kita lakukan kolaborasi dengan alat-alat musik yang modern sehingga ini akan menghasilkan suara-suara ataupun musik-musik yang sangat menarik. Tidak hanya generasi yang lama, generasi muda pun juga akan menyukai. Dan yang terakhir adalah inovasi. Inovasi itu bisa mengenai kostumnya, ya, itu bisa dengan gerakannya, itu diinovasi. Lah, pada zaman dulu ya kita cerita tentang reog, pagelarannya ya itu aja. Pakem ya. Terus gelarannya juga hanya di lapangan, tempat-tempat yang kurang menarik. Nah sekarang kita inovasi ini sebagai tampilan di indoor, ya, di atas panggung. Saya pernah lakukan pada saat itu kami diundang untuk di Hotel Bumi ya, itu dari Persatuan Dokter Bedah Urologi. Kita tampilkan reog kolaborasi dengan jaranan. Sangat memukau, dan itu pada saat itu tamu-tamu yang dari luar negeri juga cukup banyak dilakukan itu, akhirnya ya sangat menarik sekali gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kita lakukan agar generasi kita itu tidak hanya tertarik dengan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa kita, tapi kearifan lokal kita yang sebenarnya punya nilai-nilai adiluhung, nilai-nilai dari nenek moyang kita yang saat itu menciptakan ini, kita angkat gitu ya. Kita angkat supaya mereka senang gitu loh. Jadi itulah yang harus kita lakukan, kita enggak pantang menyerah agar seni tradisi itu tetap berkembang dan bisa bertahan selamanya. Siap. Begitu pemirsa seniman ya, dimanapun berada. Bagi pemirsa seniman juga yang nasibnya sama seperti beliau ini, pejuang seni belusuk-belusuk. Pejuang seni belusuk-belusuk untuk generasi muda, tetap lakukan inovasi gitu agar tetap kesenian ini, tradisi ini tetap diminati. Tapi tetap jangan menghilangkan unsur utama, unsur filosofi, unsur nilainya itu tadi. Oke. Nyambung ke pertanyaan kedua, ini saya lompat ke Mbak Dona dulu, gantian ya pemirsa seniman gantian ini. Kisah suksesnya Mbak dalam melakukan inovasi, dalam melakukan menyeimbangkan Mbak Dona berdiri ini untuk merawat kesenian atau menjaga
kesenian dan tradisi ini di tengah modernisasi kota dan tuntutan untuk melestarikan tradisi ini, kisah suksesnya apa kira-kira Mbak? Ada nggak? Ada dong pasti. Ya, ada sedikit cerita ya Mas Siap, Andre ya. monggo. Saya mempelajari suatu tradisi itu sejak kelas 2 SD. Itu sudah dari daerah yang benar yang Pak Tri tadi bilang, dari pucuk gunung ke pucuk gunung itu ludrukan ya dulu itu. Ludrukan. Sekarang mungkin udah ya sedikit yang ada di Surabaya. Jadi ludrukan itu saya dari daerah terpencil ke terpencil, nah, seperti itu. Itu saya istilahnya kayak di situ saya mempelajari tradisi. Nah, setelah itu saya kan sekarang teknologi semakin canggih nih Iya, Mas Andre. iya. Kalau dulu kan kita harus datang ke Acaranya. empunya, ke senior yang punya seperti Pak Tri ini, terus kita belajar ke daerah, terus habis itu terus juga kita pengembangannya itu ke event-event yang ada di desa-desa. Itu sangat apa ya, jangkauannya juga sangat jauh. Terus kita harus istilahnya belajarnya itu sulit. Nggak sekarang yang teknologi yang semakin canggih itu kita cuma melihat HP. Oke. Dari YouTube kita sudah bisa mempelajari suatu daerah dari daerah satu ke daerah lain, tidak seperti yang saya lakukan waktu zaman itu gitu loh. Oke. Jadi sekarang generasi muda ini aslinya sangat apa ya, sangat lebih bisa mempelajari budaya itu lewat HP, Lebih YouTube mudah itu ya, aksesnya lebih terbuka. Dan saya kesusahannya itu ya alhamdulillah dari kesusahan saya waktu mempelajari waktu budaya tradisi yang dari kecil sampai sekarang pun saya bisa itu tadi mengembangkan melalui membuka yayasan yang juga membuka cabang sanggar tadi, dan juga bisa mewadahi anak-anak yang mempunyai minat untuk belajar tradisi ke kita dengan cara kita juga mempromosikan media budaya ini lewat teknologi yang sekarang lagi digemari oleh Anak-anak muda. anak-anak muda atau era milenial sekarang ini gitu sih, Andre. Jadi beda ya, dulu zamannya sampai kita menembak ke empu-empu sampai belajar dari sekarang sudah banyak perbedaan sekali dengan media teknologi yang YouTube ataupun IG maupun TikTok yang lagi TikTok viralnya. yang TikTok ini sudah sangat mudah. Jadi alhamdulillah mungkin dengan menyeimbangkan ya tadi seperti jaranan dikasih musik seumpama tambah musik modern sedikit, nanti masih mungkin anak-anak bisa membuat menarik untuk bisa mempelajarinya. Unik ya, gitu ya. Unik ya, oh ternyata tradisi itu tidak apa ya sekuno ini, tidak bisa dikembangkan dengan gitu, lama-lama akan nilai-nilai tradisi tidak akan pudar gitu loh ke generasi muda gitu. Seperti itu. Menurut saya seperti itu Mas Andre. Oke, terima kasih Mbak Donna. Kita sekarang ke Pak Tri ya. Ini Pak Tri ngomong soal kesuksesan dalam menyeimbangkan tradisi di tengah-tengah modernitas kota ini, kira-kira khususnya ini Pak buat murid-muridnya apa ya kalau kita ngomong ya penerus-penerus ini. Penerusnya. Pernah nggak ada kisah sukses mereka jadi mungkin dapat apa gitu? Monggo Pak Tri. Ya, alhamdulillah sejak kami mengembangkan kesenian ini agar generasi muda itu mau terjun untuk sebagai pelaku seni, sebenarnya ada kebanggaan juga. Pada saat itu ada penari kita ya yang kebetulan waktu itu kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Sebagai penari jadel di tempat kami itu sukses bisa dikirim ke Wina, Austria ya. Jadi ya itu suatu kebanggaan. Dalam rangka apa tuh? Itu dalam rangka duta tari pada saat itu. Duta tari. Terus ada lagi banyaklah di tempat kami itu anak-anak ya yang punya prestasi di bidang seni itu masuk di perguruan tinggi di ISI Jogja tanpa tes. Tanpa tes? Ya karena punya prestasi itu. Pada saat itu kami 2010 itu pernah
menduduki peringkat kedua secara nasional, yaitu pada Festival Reog di Ponorogo Grebek Suro yang diadakan setiap tahun ya. Ya memang biayanya besar, tidak apa harus ada support ya, baik itu dari pemerintah maupun dari komunitas ya. Nah itu karena mereka punya prestasi di itu dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat, sehingga di ISI Solo sudah masuk gitu aja. Yang lainnya pada tes kita tes. Nggak usah tes, Nah, karena ini prestasi ya. Banyak prestasi luar juga. biasa. Buat pemirsa budaya yang anak-anak muda, jangan pernah takut untuk berkiprah di bidang seni, karena Betul. bidang kesenian juga dapat membantu Anda mencapai karir yang Anda inginkan. Bahkan di kementerian sekarang ada beasiswa khusus seni. Mungkin Iya. apa namanya? Tim saya yang di belakang bisa dibantu, apa nama beasiswanya khusus seniman LPDP ya, ada yang khusus seniman. Apa namanya, bisa dibantu saya? Ya. Iya benar. Ya, nanti kita tampilkan ya namanya itu nanti. Saya juga menambahi Ya. Beasiswa pelaku budaya itu bisa kalian masuki ya, dengan karena sekarang kalau kalian pandai matematika tuh rasanya susah, kalian tiktokan aja soalnya ya. Makanya mending cari bidang lain yang lebih menarik yang bisa membantu kalian untuk mencapai karir impian Anda. Ya, Mbak Dona, apa tambahnya? Tambahnya untuk masyarakat Indonesia, Iya. jangan memandang rendah seni, jangan memandang memandang apa? Seremeh, meremehkan seni sebelah mata. Kenapa? Karena dari seni saya juga bisa menikmati perjalanan baik ke dalam kota maupun luar pulau dengan secara gratis dibayar oleh pemerintah. Jadi kita sekaligus belajar seni tradisi ke luar kota, mendapatkan sertifikat, mendapatkan fasilitas, mendapatkan uang jajan juga. Juga ada tambahan, Mbak. Iya. Mbak Dona. Apa Pak Tri? Tambahannya gini, kita memang bersusah payah ya secara individu untuk mengembangkan agar seni ini bisa lestari. Tapi di satu sisi harusnya pemerintah juga ikut serta di dalam ini kesenian kita sambungkan saja. Ini keluhan yang kita tampung dari teman-teman tradisi yang ada di kota kabupaten, sehingga pemerintah kota kabupaten harusnya memberikan ruang lah, minimal tempat berlatih secara gratis betul. Supaya bisa diakses ya. Ini tambahan ya. Siap. Ini nyambung ini, sekalian jawab pertanyaan ketiga saja ya. Harapannya untuk ke depan nih, monggo disampaikan unek-uneknya. Difasilitasi ya kencang boleh. Difasilitasi, bisa mengakses ruang publik secara gratis, sehingga teman-teman seniman yang baru ini bagaimana bisa terampil kalau tidak latihan gitu lah. Dan setelah latihan begitu terampil ya pemerintah harus menggunakan gitu loh. Karena apa? Seni budaya ini jati diri suatu bangsa. Bagaimana bangsa kita kalau kesenian ini tidak dirawat, tidak mempunyai jati diri. Bayangkan ini masalah yang sangat besar untuk membentuk karakter daripada generasi muda kita agar mempunyai karakter keindonesiaan yang sangat kuat. Ini yang harus kita lakukan. Ini tanggung jawab bersama kita sebagai warga negara, pemerintah. Makanya ayolah pemerintah memberikan ruang publik secara gratis. Teman-teman seniman bisa latihan. Setelah latihan terampil bisa disalurkan kalau ada kegiatan pentas seni ataupun penjamuan tamu-tamu asing. Ini dipakai, jangan pas kampanye tok digawe, setelah itu ditinggalkan. Ini tidak fair. Ini rame Pak, berarti musuh kampanye kan? Tidak fair. Dibutuhkan saat dia butuh, setelah itu disempak gitu aja lah. Ini yang fair. PR ya. Ini Mbak Dona apa sama? Mbak Dona, terima kasih Pak Tri. Juga sama Pak Tri sih. Sama ya. Selain juga di wadai untuk tempat latihan ruang publik tadi, juga diwadahi untuk karya kita supaya ditampilkan di ruang publik itu secara gratis gitu. Untuk pelaku seniman baik di daerah Surabaya maupun daerah lain. Siap, menarik ya. Ini semoga didengar juga buat pemerintah kota kabupaten ya. Harusnya kalian mendengar ini suara-suara
seniman yang berteriak. Suara seniman, suara rakyat. Suara rakyat, siap. ya, betul. Oke. Seniman juga rakyat ya, Ya. Pak Tri, ya. Terima kasih Pak Tri. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama, Nah, ini Mas diskusi Andre. kita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Memang benar bagaimana kita tetap membangun tradisi dan seni ini di tengah modernisasi kota itu tidak cukup sendirian. Mereka berdua dari kelompok masyarakat iya, inovasi iya, dari pelestarian budayanya iya, dari perencanaan kota juga iya. Bagaimana semuanya ini saling membantu untuk menciptakan ekosistem berkehidupan yang baik, khususnya untuk pelestarian seni dan tradisi di tengah-tengah kemajuan zaman yang ada di kota. Terima kasih pemirsa budaya DKJT Podcast. Demikian podcast kita pada hari ini. Untuk podcast selanjutnya, kalian nanti terus ya, karena topik-topik yang menarik akan selalu kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rayu. Salam budaya. Salam.